Halo guys, kembali lagi bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan soal ujian UM UNER. Peristiwa berikut tergolong peristiwa euploidi. A. Semangka 3N. B. Trisomik kromosom nomor 13. C. Sindrom Cri-du-Chat. D. Terjadinya translokasi kromosom. E. Pergeseran rangka pada DNA. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan simak dulu pembahasannya. Nah, kita akan awali dengan istilah euploidi. Euploidi merupakan salah satu mekanisme dalam terjadinya perubahan jumlah kromosom. Jadi ini salah satu mekanisme adanya perubahan jumlah kromosom. Nah, dengan adanya perubahan jumlah kromosom, maka ini akan berdampak pada apa? Berdampak pada terjadinya gross mutation. Jadi ini ada gross mutation atau mutasi dalam ukuran yang besar seperti itu. Nah, itu adalah gross mutation. Nah, adanya euploidi ini akan menyebabkan perubahan perangkat kromosom. Jadi ini akan menyebabkan berubahnya perangkat kromosom atau ploidi. Nah, perubahannya ini dia terjadi dalam tingkatan genom ya. Nah, ini terjadi dalam tingkatan genom. Yang artinya apa? Yang artinya bila mana ada satu kromosom yang mengalami penambahan atau pengurangan, maka seluruh set kromosom dalam suatu individu itu akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, apa aja yang dapat menyebabkan terjadinya euploidi? Jadi, ada dua peristiwa yang diyakini dapat menyebabkan terjadinya euploidi. Yang pertama, ada peristiwa yang kita namakan sebagai autopolyploidy. Dan yang kedua, ada yang kita namakan dengan allopolyploidy. Nah, sekarang perbedaannya apa untuk autopolyploidy sama allopolyploidy? Autopolyploidy merupakan penggandaan ploidy atau set kromosom melalui penggabungan genom-genom yang sama ya. Melalui penggabungan genom yang sama. Nah, bagaimana kalau allopolydy? Ya, ini tinggal kita balik aja. Dia adalah penggandaan ploidy atau set kromosom yang terjadi melalui apa? Melalui penggabungan genom yang berbeda. Misalnya gimana? Misalnya di sini ada penggabungan dua kromosom dari spesies yang berbeda antara 2X dan 2Y. Nah, untuk visualisasinya kita bisa lihat
pada gambar seperti ini. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya alopoliploidi. Di situ kita akan menggabungkan ya, ada dua spesies yang berbeda. Nah, ini ada, saya kasihkan notasi, spesies A dan ada spesies B. Nah, pada spesies A dia memiliki dua set kromosom, yaitu 2N 4. Sedangkan untuk yang B dia memiliki set kromosom sebanyak 6 ya. Nah, ternyata pada spesies A untuk proses gametogenesisnya ini mengalami kegagalan ya, atau meosisnya error. Meiosis mengalami error atau salah ya. Nah, sehingga di situ dia akan menghasilkan gamet yang memiliki set kromosom seperti pada induknya, yaitu 4 ya. Nah, sedangkan yang B di sini meosisnya berlangsung secara normal, sehingga dia akan menghasilkan gamet separuh dari induknya, yaitu 3 ya. Nah, antara gamet 3 dan 4 ini mengalami fertilisasi. Nah, fertilisasi dari spesies A dengan spesies B inilah yang kita namakan sebagai hibrid, yang memiliki jumlah set kromosom 7 ya. Nah, dari hibrid tersebut dia menghasilkan gamet. Ternyata ini juga mengalami kegagalan dalam proses meosisnya. Jadi di sini juga ada meosisnya error ya. Sehingga gametnya ya tetap sama kayak yang pada individunya, yaitu 7. Nah, gamet ini dia akan dibuahi oleh gamet normal dengan set kromosomnya ada 3. Nah, setelah gamet dari hibrid dibuahi oleh gamet yang normal, maka ini akan terjadi proses fertilisasi membentuk individu dengan jumlah kromosom sebanyak 10, atau yang kita kenal sebagai polyploid. Nah, ini adalah individu yang memiliki set kromosom jauh lebih banyak dibandingkan individu yang normal. Nah, untuk peristiwa pembentukan polyploid itu juga bisa diinduksi oleh suatu senyawa kimia ya, misalnya kolkisin. Kolkisin merupakan senyawa kimia yang dapat merusak benang spindle. Apabila benang spindle dirusak oleh kolkisin, maka pada saat pembelahan sel, proses pembentukan benang spindle tidak terjadi. Benang spindle tidak terjadi. Nah, gagalnya pembentukan benang spindle ini akan menyebabkan penggandaan kromosom. Loh, kenapa kok dia bisa mengganda? Ya karena untuk kromosomnya itu tidak bisa bermigrasi atau bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, berikut adalah gambarannya.
Nah, ini adalah gambaran proses pembelahan sel yang diinduksi menggunakan kolkisin ya. Di sini ada individu ya, atau sel induknya, ya, di mana dia memiliki untuk set kromosomnya ada 6 ya. Nah, pada saat terjadinya proses pembelahan meiosis, ternyata di situ tidak terbentuk benang spindle. Sehingga untuk masing-masing set kromosomnya tidak bisa bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Di sini kromosom tidak dapat berpindah ya ke arah kutub yang berlawanan. Akhirnya ketika nanti selesai terjadinya proses pembelahan sel, akan menghasilkan individu ataupun sel gamet dengan jumlah kromosom yang lebih banyak dari pada individu induknya. Nah, ini yang kita namakan sebagai individu atau organisme poliploid. Nah, misalnya apa? Misal adalah semangka tanpa biji ya. Semangka tanpa biji. Nah, semangka tanpa biji itu dibentuknya melalui proses induksi kolkisin sehingga akan menyebabkan terbentuknya individu poliploid yang ditandai di situ untuk buahnya tidak ada bijinya. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nah, pada gambar ini merupakan buah semangka yang prosesnya itu diinduksi menggunakan kolkisin sehingga tidak menghasilkan biji. Tapi untuk buahnya itu relatif besar-besar dibandingkan dengan buah normalnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke soalnya. Peristiwa berikut tergolong peristiwa euploidi. A. Semangka 3N. Nah, semangka 3N ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pada semangka ini memiliki set kromosom lebih dari 2N ya. Nah, maka ini dapat digolongkan sebagai individu poliploid sehingga akan menghasilkan buah yang lebih besar dan tanpa dibentuknya biji. Maka ini kemungkinan menjadi jawabannya. Yang B, trisomik kromosom nomor 13. Nah, kalau ini adalah peristiwa aneuploidi, di mana dalam aneuploidi itu berkurang atau bertambahnya beberapa set kromosom, bukan secara keseluruhan ya. Kemudian ini salah ya. Yang C, sindrom Cri-du-Chat. Nah, sindrom Cri-du-Chat ini diakibatkan oleh delesi kromatid pada kromosom nomor 5. Sehingga orang yang mengalami sindrom Cri-du-Chat itu memiliki epiglotis yang melengkung dengan pita suara yang relatif tipis. Dan ketika nanti terkena udara, maka dia akan menghasilkan suara yang melengking seperti tangisan kucing. Jadi ini juga kurang benar ya. D, terjadinya translokasi kromosom. Untuk mekanisme translokasi kromosom ini adalah mekanisme mutasi yang akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur
dari kromosom, bukan mengubah jumlah dari kromosom. Jadi ini juga kurang benar ya. Yang E, pergeseran rangka pada DNA. Nah, kalau ini adalah point mutation, yang dimana untuk mutasinya itu dalam skala kecil, yaitu terjadi pada gen, bukan pada kromosom. Jadi ini juga kurang benar ya. Maka untuk jawaban yang di soal kali ini adalah yang alfa. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan apabila ada pendapat yang berbeda, silakan untuk komen di kolom komentar. Bye-bye.